Hey guys, welcome back to my channel Podcast on Mental Daily Life. Masih bersama dengan gue, Michael. Kali ini gue bakal ceritain tentang emosi. Apa itu emosi yang gue rasain dan yang gue pikirkan gimana sih caranya kita untuk mengatur emosi. Jadi ya, belakangan ini gue cukup tertrigger dengan banyak sekali masalah apapun dan cukup mempengaruhi keadaan emosional gue tentunya ya. Nah, di podcast episode ini gue cuman pengen ngobrolin aja sih tentang bagaimana sebaiknya atau gimana sih yang benar, gue juga nggak tahu, tapi gue mau ceritain aja. Thank you buat yang dengerin, stay tune ya di podcast episode ini. Oke, jadi ceritanya gue tuh habis nonton drama Korea ya. Nah, di setiap drama Korea kan pasti ada adegan, ada cerita, ada kejadian yang macem-macem. Contohnya misalnya ada orang terus dia kesel sama tuh orang, dia main hajar, dia pukul tuh orang. Atau dia habis kesel ketemu sama orang, dia tuh balikin meja, dia hancurin barang-barang yang ada di mejanya. Atau ketika ada yang gak suka, dia berteriak kenceng banget di depan mukanya. Nah, ini adalah salah satu dari tindakan-tindakan reaksi emosional yang ada terjadi bahkan di sekitar kita, teman-teman kita, anak kita, teman kita, saudara mungkin, yang benar-benar bisa kalian temukan di mana aja. Nah, emosi ini menurut gua hal yang wajar sebenarnya. Jadi semua orang itu punya, gua punya, lo punya, anak punya, semua orang punya. Nah, muncul gak? Muncul, bisa, kapanpun dia bisa muncul. Ada yang sedih, ada yang ketawa, ada yang kecewa. Bahkan ya, ketawa aja tuh bisa salah kalau lu menertawakan orang lain, bener ya? Ini menurut gue ya, ini ya gue cuman cerita aja sih di podcast ini, kan ini podcast gue ya, suka-suka gue kan. Menurut gue ketawa aja lu bisa salah loh. Jadi ketika lu ada di posisi yang orang lain misalnya lagi gak sengaja dia melakukan kesalahan gitu ya, contohnya apa ya, jadi dia kepleset gitu, jatuh, lu kan lu nolongin malah lu ketawa, lu seneng banget. Salah gak? Menurut gue salah. Orang kepleset jadi tolongin, itu emosi yang salah ya menurut gue ya. Atau lu marah meledak-ledak, itu salah juga. Nah, ketika gue lagi berpikir tentang emosi ini, menurut gue tuh seharusnya diredam apa enggak gitu. Gue jadi mikir nih kayak semalam tuh, ini semua orang tuh punya emosi, semua orang bisa mengeluarkan apa ya, action. Jadi ketika lu ada yang men-trigger sesuatu, emosi lu kena gitu ya, perasaan lu kena, nah lu bisa meluapkan. Nah, luapan emosi ini yang harusnya dikontrol. Jadi gue inget satu buah ayat, buah roh itu adalah pengendalian diri. Ini menurut gue lagi ya, karena gue emang dilahirkan di keluarga Kristen, dan dari kecil, dari SMP gue udah sekolah minggu. Jadi gue masih terngiang-ngiang tuh, gue harus bisa mengendalikan diri. Nah, jadi sebenarnya emosi itu ada di seluruh dunia, di semua manusia ada. Lo boleh marah, boleh banget, boleh ketawa, boleh sedih, boleh, tapi lo harus bisa mengendalikan diri, karena itu adalah yang diajarin ya menurut gua lagi. Nah, kendalanya adalah ketika lu gak bisa mengendalikan diri, hancur itu semua barang. Kalau lu lagi marah, sedih semua orang ketika lu marahin.
sakit hati ketika lu marahnya terlalu kenceng atau lu bisa maki-maki orang tuh bisa bikin orang sakit hati. Atau ketika lu sedih pun ya, dan sedihnya gak kontrol, lu bisa masuk ke dalam fase depresi yang lama dan membuat lu gak bisa keluar dari kubang depresi itu. Ketika lu sedih ya, contoh lu ada orang meninggal atau anjing lu meninggal gitu, lu sedih banget sampai berbulan-bulan lu gak mandi, ya aneh juga kan. Itu gak bisa lu kontrol. Nah, susah gak kontrol? Susah banget sebenarnya ya, susah banget. Gimana caranya supaya bisa dikontrol? Ya banyak caranya sebenarnya lagi menurut gua, karena gua udah belajar sama psikolog dan psikiater. Contoh, ketika lu marah, ya lu mau luapkan emosinya, ya lu bisa luapin ke drum misalnya, atau ke drum, gebukin drumnya, atau lu bisa main musik. Atau waktu itu psikolog gue suruh bilang buat, kalau gue suruh bikin kertas terus gue pukul-pukulin ke lantai sampai suaranya kenceng, ya boleh aja. Itu lu dengerin lagu kenceng banget, ya boleh aja, bebas. Itu cara lu meluapkan emosi, coping ya, mengatasi. Jadi kalau sedih juga bisa. Nah, kendalanya kalau lu itu gak bisa mengatasinya, udah pakai teknik psikologis ya, ceritanya lu udah nggak bisa nih, susah banget nih mengatasi mengatasi emosi lu. Jadi ya mau nggak mau deh lu pakai obat depresi atau antidepresan ya. Ketika lu nggak bisa mengatasi kesedihan lu mendalam banget, ya lu bisa pakai antidepresan, mintalah sama psikiater lah. Atau ketika mood lu tidak stabil, meledak-ledak parah gitu ya, lu bisa minta obat mood stabilizer. Ini gunanya ya supaya hidup lu bisa hidup, lu nggak kayak orang yang meledak-ledak, emosi lu bisa terkontrol. Ini balik lagi, ini kejadian di hidup gua sih. Kalau susah, waktu itu gue juga susah mengaturnya. Sampai sekarang gue susah banget karena memang ada genetiknya. Nanti gue akan bahas di podcast episode berikutnya nih, tentang penyakit mental ini terhubung dengan genetik apa enggak. Nah, karena gue ada genetiknya, jadi ya gue harus diatur sama obat, karena gue susah banget tuh mengaturnya kalau nggak pakai obat ya. Ya bisa, tapi susah banget. Kayak lu mau nyembuhin sakit kepala tapi lu nggak pakai obat, ya bisa kan? Tungguin aja seminggu sembuh kan tuh sakit kepala. Atau lu bersin atau apa ya, lu bisa digigit nyamuk, ya digigit nyamuk mah gampang, sejam 2 jam juga hilang tuh bentol. Ya kayak gitulah, kayak penyakit aja, sakit kepala, pilek atau apa gitu, yang lu harus pakai obat supaya cepat sembuh aja gitu. Jadi emosinya sebaiknya dikontrol, dikendalikan, dan banyak banget caranya untuk mengendalikan. Kalian bisa cari psikolog atau psikiater untuk ngobrolin tentang hal ini. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day.